شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga kita semuanya diberikan Allah kesehatan, kekuatan dan juga keberkahan ya. Dan juga insya Allah maghfirah dari Allah hingga kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Saya Legisan Sam Tafsir. Pada episode kali ini, saya ingin berbagi mengenai makna lontar jumroh. Ini adalah masih dalam etapa perjalanan haji ya Bapak Ibu. Jadi haji, sebagaimana sebelumnya kita sudah dalam episode yang lalu, kita berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Nah, pada saat di Muzdalifah, kita sudah mengumpulkan batu. Ada 70 batu ya, masih ingat ya? Nah, kemudian kita akan lontar jumroh di Mina, yaitu pertama kali adalah tanggal 10 Zulhijjah. Nah, semua jamaah haji melontar jumroh di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu dengan 7 batu di Jamarot Aqobah. Semuanya. Nah, itu fikihnya begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13, masing-masing jamaah haji harus melontar, semuanya berarti 63 batu lagi. Jadi totalnya adalah 70 batu. Saya ulangi, tanggal 10 Zulhijjah 7 batu di Jamarot Aqobah. Sedangkan pada tanggal 11 yaitu di Jamarot Ula, kemudian Wusto dan kemudian Aqobah. Begitu juga tanggal 12, tanggal 13. Jadi masing-masing 7, 7, 7, besoknya 7, 7, 7, besoknya 7, 7, 7, totalnya 70 batu. Nah, dengan 70 batu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai satu ritual fikihnya, maka itu harus kita lakukan. Kita membuang batu itu, kita lemparkan ke tiang yang memang sudah disiapkan di sana, dan semua jemaah haji melakukan itu. Jangan bayangkan itu seperti kita lontar melempar batu di ladang begitu ya. Bayangkan di sana itu orangnya sangat ramai sekali, kita berdesak-desakan juga untuk bisa melempar batu itu. Tapi kita harus tetap fokus, kita harus bisa melemparnya dengan baik dan batu itu terkena pada tiangnya. Ya, fikihnya memang begitu. Tapi juga ada yang menganggap gampang aja kok, ringan aja ya kan. Lewat situ kita lempar, setelah itu kita selesai. Seolah-olah ritualnya hanya membuang batu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi apa makna daripada lontar jumroh itu. Kita kaitkan dengan peri kehidupan kita di tanah air khususnya, dan juga profesi kita, pekerjaan kita, apakah di perusahaan, di organisasi, atau di kantor-kantor pemerintah. Nah, apa maknanya? Nah, untuk memaknai ini Bapak Ibu, maka kita harus sambungkan dulu dengan prosesi yang kita lakukan saat di Muzdalifah. Masih ingat tadi bahwa di Muzdalifah kita mengumpulkan 70 batu di sana. Ya, seperti sudah saya jelaskan bahwa 70 batu itu tidak lain adalah menggambarkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Kita selalunya mungkin menganggap, saya udah baik kok Pak semuanya. Saya nggak punya lagi sifat-sifat yang jelek. Ya, pepatahnya udah mengatakan kan bahwa jangan-jangan memang gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di ujung lautan sana kelihatan. Nah, bisa jadi kita nggak mampu melihat mana sisi kekurangan kita, kelemahan kita, sifat-sifat buruk kita. Nah, di Muzdalifah itu saat kita muhasabah diri, saat kita memilah dan memilih mana potensi kebaikan kita, mana potensi keburukan kita. Nah, potensi keburukan itu sudah ada dalam batu. Yuk kita pergi ke Mina sekarang. Nah, saya ingin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 70 batu yang kita sudah kumpulkan di Muzdalifah itu, kita akan lemparkan itu sebanyak, berarti 3 kali 3, 9, 9 tambah 1, berarti 10 kali
lontaran begitu ya. Nah, pada hari pertama, yaitu di hari tanggal 10 Zulhijjah, kita melempar di Jamarot Aqobah. Nah, di situ ada 7 batu. Nah, saya ingin kita mendalami ini, bahwa yang kita lempar sesungguhnya bukan membuang batu, tapi kita ingin menghayati bahwa yang kita buang adalah keburukan yang ada dalam diri kita. Kita banyak sekali, ya, kata-kata kita tidak teratur, salah, menyakiti orang lain, suami menyakiti istrinya, istri menyakiti suaminya, janji-janji kita tidak dipenuhi, ya kan? Belum lagi perilaku kita, tanda tangan kita, ya, belum lagi janji yang tidak terpenuhi, dan banyak sekali kekurangan, ya, kesalahan yang kita lakukan. Nah, pada saat kita lontar jumroh, saya membayangkan kita membuang parasit yang ada dalam diri kita. Manusia ini seperti yang saya jelaskan di dalam surat Asy-Syams itu, bahwa kita kan punya potensi baik dan buruk. Nah, buruk itu jadi parasit dalam diri kita. Ibaratkan satu pohon, Bapak Ibu, yang tumbuh, seharusnya pohon itu bertumbuh besar, subur, kemudian daun-daunnya rindang, berbunga dan memberikan buah. Tapi bayangkan satu pohon yang saat ia tumbuh, dia dipenuhi dengan parasit. Parasit-parasit ini akhirnya ikut tumbuh bersama pohon itu. Maka bisa dipastikan pohon itu tidak akan tumbuh subur, tidak akan berbunga dan berbuah. Betul tidak? Apalagi parasit itu sampai memakan akar di dalam tanah. Pasti tidak ada nutrisi, dan kemudian pohon itu akan mengering dan tumbang. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita memang sudah ditakdirkan Allah jadi khalifah Allah di muka bumi, Bapak Ibu, sebelum jadi pemimpin, ya siapa saja ini, kita motivasi mereka untuk jadi pemimpin, tetapi kita tidak membersihkan parasit yang ada di dalam kesadaran mereka, di dalam jiwa mereka, maka bayangkan, ia akan tumbuh bersama parasit yang tumbuh. Artinya apa? Nanti kalau dia jadi pemimpin, maka kepemimpinannya bukan membuahkan yang baik, tapi malah yang buruk. Dia melakukan abuse of power, dia melakukan mungkin manipulasi, dia merekayasa keadaan yang merugikan orang lain, merugikan konstituennya. Bayangkan anggota DPR, bupati, gubernur, menteri, semua bisa berpotensi melakukan hal yang buruk karena mereka punya kekuasaan. Betul nggak? Maka jangan coba-coba sebetulnya jadi pemimpin sebelum kita melakukan lontar jumroh dulu. Nah, pada saat lontar jumroh, kita bersihkan semua parasit-parasit yang ada dalam diri kita itu. Nah, parasit ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita bersihkan. Maka proses tazkiyatun nafs selama di Mina ini bukan hanya dengan duduk diam. Kalau tadi tazkiyatun nafs yang ada di Muzdalifah, kita duduk dengan berzikir, dengan istighfar. Tapi tazkiyatun nafs saat kita di Mina adalah dengan lontar jumroh. Maka tipsnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang lontar jumroh, bayangkan dulu batu yang kita mau lemparkan itu adalah batu yang berisikan apa? Semua toksik-toksik yang ada dalam diri kita. Toksik yang ada dalam pikiran kita. Kita kan punya masa lalu yang buruk, ya. Kita punya sifat-sifat yang sudah pengalaman kita banyak. Nah, yang buruk-buruk itu letakkan semua di dalam batu, baru kita lemparkan dengan energi Bapak Ibu, dengan kesungguhan. Sebab kalau kita hanya melemparkan biasa saja, tidak ada energi, dia tidak memberi getaran. Maka lemparkan dengan bacaan istighfar kepada Allah, kemudian dengan ucapan Allahu Akbar, lemparkan dengan penuh kesungguhan. Dan bayangkan kita membuang semua sifat buruk kita itu. Bayangkan itu di hari pertama, Jumroh Aqobah kita buang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan membuang seperti itu, kita membayangkan semua keburukan kita buang semuanya. Artinya apa Bapak Ibu? Apabila keburukan itu yang kita buang, maka tersisa di dalam jiwa kita adalah cahaya kebaikan. Cahaya kebenaran. Maka cahaya kebaikan kebenaran itulah yang akan menghiasi kata-kata kita, menghiasi pidato kita, menghiasi perilaku kita. Sikap kita dalam berdagang, berbisnis, membangun perusahaan, menjalankan tugas di kantor, semuanya diberi cahaya kebaikan dan kebenaran. Masya Allah, itulah ciri jamaah haji. Maka jamaah haji, dia akan menjadi mabrur apabila tadi potensi keburukannya telah dibuang. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah di 10 Zulhijjah selesai, saat itu kita sudah akan membuka pakaian ihram kita. Kita namanya tahalul awal.
Tapi ingat, kita baru tahalul awal setelah lontar jumroh di hari pertama itu. Setelah itu biasanya kita kembali ke maktab, kemudian di tanggal 11 kita melakukan lontar jumroh lagi. Itu ula, wusto, akobah. Ya, 7 batu, 7 batu, 7 batu. Berarti 21. Apabila di hari pertama jumroh akobah, maka jumroh yang hari kedua ini, bayangkan kembali, ada 21 sifat buruk yang ada dalam diri kita. Ya, parasit toksik yang ada dalam relung jiwa kita bayangkan dan itu kita akan buang lagi. Ya, jadi seolah-olah Allah itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kamu kembali ke tanah air, bersihkan dulu sebersih-bersihnya seluruh sifat-sifat buruk atau dosa-dosa yang selama ini nempel di pikiran kita. Ya, kita nggak sadar bahwa pikiran kita telah terisi dengan pengetahuan, pengalaman yang buruk, yang bisa jadi prinsip-prinsip yang salah, tapi kita anggap benar. Kan berbahaya itu kan. Kemudian ada keyakinan-keyakinan yang mungkin telah menjadi keyakinan melekat di dalam diri kita, padahal dia buruk. Oleh karena itu, kita harus meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberikan pencerahan. Selama kita melakukan lontar jumroh itu, terus berdoa agar Allah memberikan kita kecerahan pikiran, kecerahan hati. Agar benar-benar kita bisa membuang mana potensi keburukan kita. Baik Bapak Ibu, di hari 11, 12, 13, saya ingin juga Bapak Ibu membayangkan bahwa keburukan yang kita buang, mari kita lebarkan lagi. Bukan hanya keburukan yang ada pada diri kita. Kita lebarkan kepada keburukan yang mungkin ada dalam keluarga kita. Anak-anak kita, istri kita, suami kita. Kemudian masyarakat sekitar kita. Bayangkan, apa yang kita lihat di sana? Kita nggak bisa membiarkan sesuatu yang buruk itu terjadi di depan mata kita. Di perusahaan misalnya, Bapak Ibu melihat ada teman yang melakukan manipulasi. Bapak Ibu nggak bisa diam. Lontar jumroh mengajarkan, kamu lepaskan energi kebaikan kamu cegah. Saya dulu saya bekerja di BUMN. Saya banyak sekali melihat kejadian-kejadian di mana proyeknya tidak dikerjakan, tapi duitnya diambil, kan menipu namanya kan. Begitu juga perjalanan dinas. Perjalanan dinasnya nggak dikerjakan, tapi duitnya diambil. Ini kan manipulasi, penipuan. Dan banyak sekali dalam bisnis, dalam perdagangan, hal-hal yang buruk seperti itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal-hal yang buruk itu nggak bisa kita biarkan. Kita nggak bisa selfish, hanya merasa, wah diri saya nggak berbuat kok Pak, kan itu bukan saya. Ya kan? Yang penting saya sudah beramal dan baik. Kita nggak bisa jadi orang yang membiarkan keadaan buruk itu. Action. Ambil. Itu mengapa lontar jumroh harus kita maknai sebagai nahi mungkar juga. Ya, itu dalam keluarga dan masyarakat sekitar kita. Saya ingin di hari kedua, yaitu tanggal 12, tanggal 11 ya, 11 Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu lebarkan lagi. Keburukan apa yang ada di dalam masyarakat kita yang lebih besar. Nah, sedangkan di hari ketiganya, lebarkan lagi dalam tingkat negara dan bangsa. Atau bahkan di tingkat dunia. Oleh karena itu, keburukan-keburukan yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita maupun kehidupan yang lebih luas, itu menjadi jalan kita untuk melakukan nahi mungkar. Maka yang namanya lontar jumroh tidak diam kan? Lontar jumroh melihat keburukan kita lempar, maju ke depan, terobos. Lakukan dengan semua semangat itu, kesungguhan itu munculkan. Ya, dan dengan tekad yang sangat kuat itu Bapak Ibu, kita sudah berlatih. Ya, membuang dari dalam diri kita, tapi juga melawan, tapi juga mencegah, tapi juga melerai, tapi juga mengendalikan. Agar semua keburukan itu tidak terus berkembang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang di kantor pemerintahan, yang di kantor BUMN, yang di mana-mana kita kerja di perusahaan atau organisasi, pastikan kita menjadi orang yang tidak membiarkan satu keburukan terjadi. Lakukanlah lontar jumroh itu di sana. Ya. Cegah semua potensi keburukan yang ada. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu maju ke depan, cegah dan lakukan nahi mungkar itu. Ini adalah spirit daripada lontar jumroh, di mana sebagai pemimpin kita betul-betul ambil peran, ambil tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang lebih baik, penuh rahmat dan penuh kedamaian. Masih ingat nggak bahwa ketika kita wukuf di Padang Arafah, maka kita menerima amanah dari Allah, yaitu sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah Allah kita punya dua misi kan, yaitu membawa rahmat dan menciptakan kedamaian.
Nah, misi itu harus terus melekat di dalam diri kita. Tetapi misi itu akan bisa hilang kalau apa? Diganggu oleh parasit, diganggu oleh toksik yang ada. Maka lontar jumroh adalah bermaksud membuang toksik, membuang parasit ini. Agar kita apabila jadi khalifah Allah, benar-benar bisa membawa rahmat, bisa menciptakan kedamaian. Insyaallah Bapak Ibu. Mudah-mudahan lontar jumroh yang Bapak Ibu lakukan selama di tanah suci itu berbuah kebersihan hati, kebersihan pikiran kita. Sehingga nanti apabila kita kembali ke tanah air, maka Bapak Ibu lakukan itu. Di mana? Di rumah, di masyarakat sekitar, kemudian di keluarga, dan juga di bangsa dan negara. Jadilah Bapak Ibu pelaku-pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Mobilisasikan semua potensi yang ada. Kerahkan semua yang ada, tidak harus milik kita, tapi juga milik masyarakat kita semua. Ayo bergotong royong, bersama-sama, bahu-membahu, memobilisasi, mengorkestrasi semua potensi kebaikan demi kehidupan yang lebih adil, lebih damai, lebih maju, lebih sejahtera, membawa rahmat dan menciptakan kedamaian. Selamat berjuang Bapak Ibu, selamat menjalani ibadah haji dan lontar jumroh itu, dan semoga Allah memberikan hidayahnya untuk Bapak Ibu semuanya. Maaf lahir batin, jumpa lagi dalam episode yang berikutnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة